Kisahnya adalah ada seorang ayah dan anak yang memiliki tunggangan keledai, melewati satu kaum, melewati satu masyarakat dengan menunggangi keledai yang mereka miliki. Dua-duanya, ayah dan anak menunggangi keledai tersebut lewat. Masyarakat A mengatakan, kalian adalah orang tua dan anak, ayah dan anak yang tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalian menzalimi keledai yang kalian miliki. Masa keledai satu keledai dinaiki oleh dua orang, keberatan, kasihan dia. Akhirnya sang ayah pun turun. Selesai melewati kelompok masyarakat A tersebut, mereka masuk ke kampung masyarakat B. Ayahnya turun, anaknya yang berada di atas. Seketika itu masyarakat kota B tadi mengatakan, anak ini anak yang durhaka. Kenapa? Ayahnya capek-capek menenteng keledainya, tapi anaknya berada di atas tunggangan keledainya tersebut. Kenapa anak ini tidak sayang kepada ayahnya? Akhirnya karena mereka mengikuti masyarakat di kota B tadi, ayahnya yang naik, anaknya yang turun, lewat lagi. Sampai ke kota C. Masyarakat di kota C juga mengomentari. Setelah anaknya yang berjalan, ayahnya yang berada di atas. Ayahnya ini tidak sayang kepada anaknya. Kenapa rela anaknya itu letih, anaknya berkeringat, berjalan, ayahnya yang enak-enak berada di atas tunggangan keledainya. Akhirnya dua-duanya turun. Gak ada benarnya. Masuk ke kota D, kota yang keempat. Keledai tidak ditunggangi, dua orang ini, ayah dan anak, sama-sama berjalan. Masyarakat di kota D mengomentari lagi, tidak akan selamat. Apa komentarnya? Ayah dan anak ini sama-sama tidak memiliki pikiran yang bagus, tidak memiliki otak, bahasa kasarnya. Kenapa? Ada tunggangan kok tidak dimanfaatkan, capek-capek jalan kaki, mendingan disembelih keledainya. Akhirnya masuk ke kota E dengan kondisi apa? Keledainya ditunggangi. Artinya keledainya itu diangkat oleh ayah dan anaknya. Keledainya berada di atas pundak ayahnya dan di belakang pundak anaknya. Jadi kebalik. Pelajaran yang bisa kita ambil apa ya? Khotifillah yara'akumullah. Ketika kita mengikuti terus ucapan si A, si B, si C, D, si Z, terus kita akan mendatangkan keridhaan manusia. Semuanya memiliki pola fikir yang berbeda. Seperti contohnya tadi, akhirnya menjadi seorang yang majnun, seorang yang gila, yang harusnya keledai itu yang menjadi tunggangan mereka, terbalik. Keledainya yang berada di atas pundak ayah dan anak tersebut, karena mengikuti komentar-komentar, masukan-masukan dari manusia yang tidak akan ada habisnya. Maka para ulama di sini mengambil sebuah kesimpulan penting. Barang siapa yang mencari ridha manusia, maka dia tidak akan bisa menggapainya. Tapi kalau yang dia targetkan adalah ridha Allah Subhanahu wa taala, walaupun manusia tidak ridha kepadanya, manusia tidak respect, manusia enggak rela, manusia enggak senang dia berbuat itu, tapi dia targetkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang dia targetkan kecintaannya Allah Subhanahu wa taala. Yang dia targetkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang dia targetkan adalah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aman dia. Walaupun dia dihina oleh A, dihina oleh B, dihina oleh C, terserah. Yang kita targetkan adalah keridhaan dan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikianlah An-Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kita dari kisah hidupnya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.